Colok. Ini dulu aja ya, bentar. Bentar. Bang. Ya, teman-teman. Oke. Ya, dokter sebentar aja ya. Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini kami mendampingi klien kami Mbak Heni Mona untuk melaporkan beberapa akun yang telah melakukan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ya kan, nanti kontennya itu lebih kepada body shaming dan lain sebagainya. Cuma saat ini kita mau berkoordinasi dulu dengan penyidik, ya, dengan Polres Jakarta Selatan, apakah bisa dilakukan laporan hari ini atau bagaimana, tergantung daripada penyidik. Oke, Bang. Nanti kalau memang oke, ya kita akan langsung buat laporan polisi dan nanti kita akan infokan lagi kepada teman-teman wartawan. Ya, terima kasih Bang. Dulu aja ya. Oke, Bang. Thank you ya. Ada beberapa akun yang kita laporkan terkait dengan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam media sosial, terkait kalau lebih detailnya terkait dengan masalah body shaming, ya, menyamakan klien kami dengan sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas, merampungkan proses laporan polisinya. Nah, perlu diketahui bahwa dugaan tindak pidana itu terjadi di dalam akun Instagramnya milik suami dari Mbak Heni, yaitu saudara RR atau Irfan, ya, RR. Nah, yang patut kami sayangkan dalam narasi atau penghinaan tersebut, saudara RR ternyata ikut mengomentari. Ya, nah, ini memang kami minta juga kepada penyidik untuk nantinya memeriksa dan mengusut lebih lanjut apa maksud dan tujuan daripada saudara RR tersebut mengomentari hal tersebut. Kalau saya pribadi sih, maksudnya saya kan ya masih udah sama beliau berdua kan, sama abang-abang saya udah konsultasi ya, dan saya juga kan masih jatuhnya istri ya, belum ketok palu ya. Di situ sih saya menyayangkan aja sih kenapa dia jawab juga gitu, itu aja sih. Dan saya kan punya keluarga juga, saya nggak pernah jahat sama dia. Teman-teman media tahu sendirilah kayak gitu, maksudnya sedih aja sih saya, maksudnya kok tega sih kayak gitu sih, itu aja sih. Selama ini kan saya sama dia seperti apalah kayak gitu. Menyangka nggak kan? Ya saya nggak pernah nyangka lah, manusia itu kan dia cuma janji aja kan, cuma mulutnya aja gitu kan, tapi buktinya kayak gini. Ya udah, saya harus menindak lanjuti lagi, dan saya alhamdulillah didukung sama lawyer saya gitu, dan keluarga saya juga dukung, jadi saya berani fight lah. Mbak, tapi ada komunikasi nggak, Mbak? Maksudnya ada komunikasi dengan Rio Revan nggak? Kenapa sih komentar seperti itu? Saya udah nggak pernah berkomunikasi lagi sama dia. Terkait isu yang nuntut 8 miliar itu benar emang? Enggak. Nah, itu juga yang perlu kita klarifikasi. Kan ada dua nih, ya, satu penghinaan pencemaran nama baik dan satu fitnah. Akun tersebut menyatakan bahwa klien kami Heni ini melakukan tuntutan sebesar 8 miliar. Pertanyaannya dan faktanya, why not juga kalau kita tuntut 8 miliar gitu. Tapi faktanya kita juga nggak tuntut segitu. 4M ya, 4M. Dan itu hal yang wajar sama sekali untuk nafkah mut'ah dan idah yang dimintakan oleh seorang istri. Saya ingin mewakili perasaan daripada seorang istri, bagaimana coba perasaannya daripada klien kami ini nungguin suami, ya kan, selama dalam penjara. Selepas dia keluar dari penjara, dengan setia dia nungguin, membiayai diri sendiri, membiayai suaminya di dalam. Keluar dari penjara, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah gugatan cerai. Nggak sampai di situ saja, gitu loh. Ketika ada beberapa akun yang ikut melakukan penghinaan terhadap istrinya, ya kan, beliau bukannya malah membela, ya, bukan malah mengklarifikasi, malah makin ngompor-ngomporin atau mengiyakan. Ini kan gimana coba perasaan seorang istri, seorang wanita seperti itu? Bang, angka itu keluar dari mana, Bang? Ya, itu yang pertama kali dicuatkan. Itu konteksnya adalah persidangan di pengadilan agama, dan mohon maaf karena di persidangannya tertutup, kita nggak bisa omongin sekarang.
itu ada apa namanya itu norma yang harus kita dan azas yang harus kita taati. Bang, tapi ada kerugian nggak ada atas body shaming itu? Ya pasti secara imaterial sudah pasti. Batin lah ya. Batin lah. Ya gimana sih perasaan seorang wanita? Gitu loh. Kasihan Apalagi loh. betul. Menuntut maaf atau ganti rugi? Ya kalau udah pidana ya sudah pasti masalahnya lari pidana lah. Kayak ini nggak ada kata maaf gitu kayak ini untuk kayak akun dan enggak lah, saya maksudnya saya juga kan selama rumah tangga juga kekerasan fisik, psikis gitu loh, mental, lahir, batin saya udah maafin semua, tapi kayak begini udah cukup lah, saya kan manusia biasa. Mbak ini Sabaran lah ya. Nah ini tuh postingannya kapan sih Mbak ini? Postingannya beberapa hari lalu lah. arti belum lama ya? Jadi kelanjutannya gimana Bang Hendra Sam? Ya kelanjutannya kita ikuti proses hukumnya aja juga yang ada, karena ini kan baru kita buat laporannya dan alhamdulillah sudah diterima laporan kita, bukti Nomor cukup, laporannya, saksi Bang? dan cukup. Ya, nanti kita inikan aja ya, kita shoot ya. Nomor laporannya LP 1759/9 Romawi garis miring 2020 PMJ RJS. Apa bang itu pasalnya bang? pasal apa itu ancaman hukumannya seperti apa bang? Nanti ya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE, junto pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Oke Bang. Ada harapan spesifik mungkin? Ya, coba ini dulu. Harapannya sih semoga nggak terjadi sama wanita lain ya. Nah. Itu aja sih, maksudnya biar saya jadi korban dan saya memperjuangkan maksudnya hak-hak saya sebagai wanita, dan semoga juga netizen ataupun haters ataupun yang maksudnya pasangan-pasangan lain bisa saling menghargai dan menghormati biar bisa bermedsos lebih baik lagi dan bijak. Itu aja sih. Bang, stok shot itunya Bang, udah Bang. Oke. Bang, tapi Bang, Jadi gini ya, intinya gini, jadi secara mikro apa yang saya sampaikan seperti itu. Cuma secara luas, secara makro bahwa memang harus ada aturan-aturan dan norma-norma kepatutan kita dalam bermedia sosial. Baik itu dari para pengguna, dalam arti kata objeknya yaitu para public figure maupun netizen-netizennya gitu loh. Nggak semua isi perut atau isi kepala itu harus disampaikan. Itu kan public area, sama aja kayak kita ngomong. Kalau kita kita ngomong kotor juga itu kan pasti sama saja. Itu bukan merupakan sesuatu hal yang patut dan layak, apalagi di iklim hukum kita maupun ada di istiadat kita seperti itu. Ya, betul. Bang, udah Bang, ini stok shot itunya Bang. Ini kesana nih Bang, belakang saya. Tinggiin. Depannya berarti ada kemungkinan. Ada kemungkinan apabila pengembangan nanti ke arah situ, monggo penyidik silakan. Angkat Bang, angkat Bang. Oke ya. Oke Bang, angkat Bang, stok shot Bang. Bang, sejauh ini yang dilaporin akun bodong berarti Bang ya? Iya. Ada akun bodong, ada akun real. Tahan Bang. Dulu bang. Agak naik. Bang, naikin dikit Bang. Bang ke kanan dong bang.